Anggaran dana pembangunan Jalan Lampung diduga diselewengkan. KPK periksa harta 22,6 miliar milik Gubernur Lampung. Itu nampakan jalan, Masya Allah ya, di Ulu Semau, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Rasanya tidak percaya. Hari begini kondisi jalannya masih begitu sangat menyedihkan, pengen nangis rasanya. Karena anak sekolah itu, ya untuk bisa berangkat ke sekolah atau pulang ke sekolah, itu saja harus melalui perjuangan yang begitu mengkhawatirkan, menyedihkan gitu. Itu terus bagaimana kemudian berpikir lain tentang sekolahnya, belajarnya, kalau di jalan dia udah terteror jiwanya seperti itu. Ya Allah ya kayak gitu kok ya, gubernurnya masih sombong dia, masih sok-sokan. Pejabatnya masih pamer kekayaan. Itu kabarnya puluhan tahun loh kondisi jalan di Tanggamus, Lampung itu seperti itu. Kalau memang semuanya mendukung kondisi itu, pejabatnya tidak digaji, pejabatnya juga hidup miskin, masih bisa kita terima loh. Pejabatnya hidup mewah, wah sok-sokan pamer barang mahal, pakaiannya mewah, bajunya mahal, sok bergaya. Kemudian rakyatnya dibiarkan sengsara begitu, jalannya rusak begitu. Zolim itu namanya. Ya zolim. Makanya saya sangat setuju kalau Presiden Jokowi memang minta segera disahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor ya. Karena menyengsarakan rakyat. Kondisi jalan rusak itu tentu berbagai macam sebab ya. Entah tidak dianggarkan atau dianggarkan secara tidak benar. Kalau aspeknya ada aspek korupsinya, tentu sekali lagi KPK akan mendalaminya. Nah, KPK masih proses pendalaman atas fenomena-fenomena tersebut. Yang jelas KPK akan komitmen. Kalau ada dugaan korupsinya, jika masyarakat menemukan ada dugaan-dugaan korupsi dalam proses pengadaan perbaikan jalan tersebut, rakyat yang menjadi korban sengsara begitu itu karena duitnya dikorup gitu ya. Anggarannya dikorup. Negara ini sebenarnya makmur, negara ini sebenarnya kaya, tapi duitnya, uang negara banyak diembat oleh tikus-tikus koruptor gitu. Nggak tahu tuh. Kalau mereka memang, ya kalau para pejabat itu enggan menandatangani undang-undang perampasan aset ya, layak kita curigai ya. Jangan-jangan mereka memang yang ikut membuat kebijakan atau ikut berkong kali kong dengan para koruptor ya. Sehingga kemudian sangat sulit untuk membuat undang-undang perampasan aset. Karena ikut bagian dari lingkaran-lingkaran korupsi seperti itu barangkali ya. Ya Allah, mudah-mudahan segera tertangani itu jalannya. Kalau rusak sedikit, rusak jalannya ya sungai berlumpur begitu sih, gimana mau dilewati? Bagaimana kemudian pembangunan mau maju? Bagaimana ekonomi mau maju, mau lewat aja susah. Jangan untuk lewat-lewat yang dalam konteks kepentingan bisnis masyarakat setempat lah, untuk lewat saya jalannya susah, gimana coba? Allah karim, mudah-mudahan Pak Presiden Jokowi melihat kondisi jalan tersebut segera diperbaiki. Terima kasih. Sri Mulyani dibuat geram dengan anggaran program penyelenggaraan jalan APBD 2023 provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Lampung yang mencapai 2,16 triliun rupiah.
Dana yang fantastis tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat. Aliran dana triliunan tersebut menjadi tanda tanya besar lantaran jalanan di Lampung masih banyak yang rusak parah hingga membahayakan masyarakat. Sri Mulyani menuturkan, anggaran khusus Provinsi Lampung saja mencapai 886,8 miliar rupiah. Anggaran ini belum termasuk APBN. Menurutnya, belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar 588,7 miliar rupiah untuk tahun 2023 dan sudah terrealisasi 81,6 miliar rupiah hingga tanggal 2 Mei tahun 2023. Realisasi tahun 2022 sendiri mencapai 508,1 miliar rupiah. Melihat angka ini seharusnya anggaran tersebut mencukupi. Rakyat sangat kecewa dari anggaran yang mencapai 2,1 triliun rupiah dari pemerintah pusat untuk perbaikan jalan di Lampung tidak digunakan dengan benar. Pemerintah Lampung malah pamer harta mewah di tengah masyarakat yang masih terus sengsara karena jalanan di Lampung yang tak kunjung diperbaiki dengan benar. Ya, oleh sebab itu pentingnya infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik. Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Ya, kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2023 Provinsi Lampung, belanja infrastruktur jalan di provinsi ini cuma mencapai 72,44 miliar rupiah. Total anggaran itu tak sampai 1% dari total anggaran belanja Lampung yang mencapai 7,38 triliun rupiah. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melakukan kunjungan kerja ke Lampung untuk melihat langsung kondisi jalan yang viral di media sosial karena rusak. Jokowi memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Tak disangka, respons Gubernur Lampung Arinal yang berdiri di belakangan Presiden Jokowi malah tepuk tangan. Sontak saja, tanggapan Arinal mengagetkan warganet. Video tepuk tangan Arinal tersebut viral. Mungkin kegirangan, karena dana yang akan ada peluang untuk pemerintah Lampung mengkorupsi lagi dana pembangunan jalan tersebut.